Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal suci fi ahkamir rohni kan tetep ing dalam mertelaken pira-pira hukume rohen atau gadai. Wa huwa utawi rohen lugatan ing dalam cara bahasa iku asubutu tetep wa syar'an utawi rohen ing dalam cara syara iku ja'lu ainin dadakan kahanan maliyatin kang bangsa bondo dadakan wasikatan ing jaminan bidainin kelawan hutang yustaufa kan den nuhoni apa dain minha sangking ain inda ta'adzuril wafai ing dalam nalikane udur nyawuri utang. Wala yasihulan ora sa apa roh ngakad gadai illa bi ijabin kejaba kelan ijab apa kulin nan qabul. Wa syartu kulin utawi syaratnya saben-saben suci minar roh ini saking wong sing gadai wal murtahini lan sing tanpa gadai iku ayakuna yen to ana sapa kulun min huma iku mutlaq tasarrufi mutlaq tasarrufi. Wa dzakara lan usmutur sinten al musannif kaya musannif do bidal marhumi ing pelanggarane perkara kandhen gadeaken fi qaulihi nuture ing dalam qauli musannif rupane qaul wa kullu majaza. Manane wa kullu ma ta saben-saben barang jaza kang menang apa bayu ngadol ma iku jaza menang apa ronmu gadeaken ma fi duyune ing dalam pira-pira hutang. Ida stakarro ing dalam ari kalian tetap apa sebut dua tetapi aduyun fi mati ing dalam tanggungan. Bahta rozalan jabakan sinten al musannif kaya musannif biduyuni kelawan dawa aduyun jabakan mau anil ayani sangi pira-pira kahanan. Pala yasihu mongko ora sah apa arun ngakad gadai alaiya ing atase ahyan kaainin kadene kahanan maksubatin kadene gosok wa musta'aratin lan kahanan kan den sirihaken wa nahwihi malan sepadane maksubah wa musta'ara minal ayani bayane sing pira-pira kahanan al madmunati kan tanggung. Wah tarozalan jabakan sinten musannif istakarra kelan dawa istakarra jabakan anit tuyuni sing pira-pira utang qabla istiqrari ya dalam sadurunge tetepe aduyun kada ini salami kaya dene utang salam utang pesenan wanita manilan saking jabak lan wanita manilan saking pembayaran sawarga muddatal khiyari yang dalam maksudnya khiyar. Jadi pasal ini itu menjelaskan mengenai hukum-hukum dari gadai. Secara bahasa gadai diartikan asubut atau tetap, sedangkan secara syara atau istilahnya gadai itu diartikan sebagai menjadikan benda yang bersifat harta sebagai jaminan bagi hutang jika memang yang mana itu jaminannya itu digunakan sebagai pembayaran hutang jika memang hutang itu tidak bisa untuk dibayarkan. Dalam gadai itu harus disyaratkan adanya ijab qabul, tidak sah kecuali dengan adanya ijab qabul, ijab dan qabul tadi. Kemudian syarat dari masing-masing keduanya, masing-masing orang yang menggadai atau istilahnya rohin sama murtahin atau orang yang menerima gadai itu harus mutlak tasarruf. Dalam artian keduanya itu bebas mentasarrufkan hartanya baik yang bersifat komersial ataupun tidak. Kemudian dia maksudnya menyebutkan, musannif di sini maksudnya adalah Syekh Abu Sija menyebutkan mengenai batasan dari benda yang diperbolehkan untuk digadaikan. Dalam kaulnya wa kullu majaza. Setiap benda yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan maka itu juga boleh untuk digadaikan. Dalam masalah hutang jika memang hutang tadi telah istiqrar atau telah tetap dalam sebuah tanggungan. Kemudian musannif mengecualikan dari lafaz ad-duyun mengenai gadai yang berupa gadai atau jaminan untuk benda. Maka akan gadai tidaklah sah untuk benda yang ditanggung sepertinya benda gosopan atau benda pinjaman. Jadi benda pinjaman itu tidak boleh saya pinjam ini menggunakan jaminan buku ini misal itu tidak boleh. Sebenarnya saya menggosok ini jaminannya adalah buku ini tidak boleh karena yang dijamin itu bukan berupa hutang tapi merupakan ahyan atau benda yang mana itu tidak diperbolehkan. Kemudian juga musannif mengecualikan dalam lafaz istiqror mengenai hutang yang belum tetap dalam tanggungan seperti halnya hutang dalam akad salam ataupun hutang dalam pembayaran atau pembayaran dalam masa hiyar. Dalam artian keduanya ini memang masih boleh untuk terlepas atau tidak jadi hutang. Karena istilah istiqror itu sendiri diartikan tidak sebagaimana semestinya. Semestinya istiqror itu diartikan sebagaimana atau hutang itu telah digunakan. Itu arti awal dari istiqror. Namun dalam masalah roh dalam bab istilah istiqror itu diartikan hutang itu tidak bisa terlepas. Hutang itu sudah menjadi final, sudah final, tidak bisa digugurkan. Oleh karena itu oleh Syekh Bajuri dalam kitab Bajuri itu sendiri istilah istiqror ini sekali seharusnya tidak menggunakan istilah istiqror melainkan menggunakan istilah lazim atau ya'ulu ila luzum. Sebenarnya seperti itu harusnya. Karena lazim atau ya'ulu ila luzum itu arti yang sangat sesuai yang dimaksudkan dalam kitab Rohun di sini. Faslun fi ahkamir rohni di sini. Kemudian mengenai i'rabnya.
Faslun diartikan dijadikan atau irobnya adalah sebagai khobar dari mutada yang dibuang yang berupa lafaz hada, aslinya adalah hada faslun. Hada utawi iki iku faslun siji fasal. Karena ketika ada hada yang jatuh setelahnya atau musyarak ilaihnya berupa isim nakiro, maka dia langsung ditentukan sebagaimana khobar. Kemudian fi akamir rohni ditentukan sebagai naat. Naat jumlah. Mengapa ditentukan sebagai naat jumlah? Jadi fi akamir rohni adalah sunan jir majrur, yang mana jir majrur pasti membutuhkan yang mana muta'alaq. Muta'alaq yang disimpan di sini adalah berupa fi'il, yang mana fi'il itu pasti butuh jumlah, dan ketika ada jumlah yang jatuh setelah isim nakiro maka rujukannya adalah naat jumlah. Kemudian wahwa lugatan. Lugatan di sini diiropi sebagaimana mansubun ala nasil khafid. Maksudnya adalah dia dibaca nasab lebih disebabkan karena dia membuang huruf jar. Ketika misal ditampakkan huruf jarnya aslinya adalah wahwa fi lugatin. Wahwa utawi rohan fi lugatin yang dalam cara istilah, yang dalam cara bahasa. Karena dibuang maka harus dibaca nasab. Kemudian begitu juga dengan lafaz syar'an. Syar'an juga demikian. Syar'an itu dibaca nasab disebabkan karena dia mansubun ala nasil khafid. Dan ja'lu ainin maliyatin. Ja'lu ainin merupakan sunan idhofah, karena sunan idhofah ketika dia berkedudukan i'rab, maka yang menjadinya beban i'rab ditimpakan pada mudhofnya. Apakah nanti berofa nasab atau jar. Untuk kasusnya ja'lu, kenapa dibaca ja'lu? Karena dia menjadi khobar dari mutada yang dibuang ketika dinampakkan adalah beberapa lafaz wa huwa syar'an. Wa huwa tairahan syar'an dalam cara syara' iku ja'lu ainin. Karena dia jadi khobar maka harus dibaca rafa. Tanda rafanya menggunakan dhammah karena dia adalah isim mufrad. Kemudian maliyatin dia merupakan isim, dia ditentukan sebagai naat tapi disebutkan karena dia adalah isim sifat yang isim mansub. Karena dia isim sifat maka patut dijadikan menjadi naat. Penjadikan tersebut dapat dinaik tingkatkan menjadi sebuah keputusan apabila adanya kesesuaian dengan calon man'ut. Kesesuaian itu ada dua, ada dari segi naat hakiki dan dari segi naat sababi. Untuk kasusnya di sini itu adalah naat hakiki, sehingga harus sesuai dari segi empat hal. Yang pertama dari segi nakirah ma'rifah. Dari segi nakirah ma'rifah antara mariyatin dengan man'utnya berwafat ain sama-sama nakirah. Dari segi mudzakkar muannas sama-sama muannas. Dari segi mufradasnya dewa sama-sama mufrad. Dari segi irobnya sama-sama dibaca jar. Kemudian wasikotan. Wasikotan di sini kedudukannya adalah menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Konsep awal maf'ul bih itu harus berasal dari fi'il yang mutaaddi. Itu konsep awalnya. Namun untuk tataran selanjutnya ada isim-isim yang bisa membutuhkan maf'ul bih atau disebut dengan alas ma'amal amal fi'li yang terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua di sini lebih disebabkan karena persyaratannya beda. Untuk kasusnya di sini adalah berupa masdar yang persyaratannya adalah bifi'lil masdar alif fil amal mudhafan aw mujarradin amal in kana fi'lun ma'an ma yahul mahala waris bil masdarin amal. Sehingga seandainya ditakwil, syaratnya itu adalah bisa ditakwil dengan masdar awal. Sehingga seandainya ditakwil adalah ayyaj'ala aina maliyatin wasikotan. Wasikotan menjadi maf'ul bih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.